yang sudah saya jadikan co-host supaya mengundang temannya masuk ya. Belum. Yes. Muhammad Alif. Make. Oke. Muhammad Alif, tolong temannya supaya bisa masuk ya. Iya. Saya akan ke presensi room untuk mendapatkan kode presensi. Wow. Proses. Sebentar, tambah tatap muka. Sekarang tanggal 22 jam 1.30. Yes. Oke, simpan. All right, and then I will have this 22. Okay, what happened to this? What happened? Ada problem sedikit, nggak tahu ini di My Jasa CID, kenapa kok presensinya nggak jalan? Senin, minggu ke-13, gain margin and face margin. Okay, 26.
Oke, lihat kode presensi. Oke, kode presensinya 270763. 270763. Oke. Ya, sudah, Pak. Baik, kita kembali. Alif, kamu punya soft copy dari Seaboard, edisi 4? Soft copy-nya punya, Pak. Soft copy-nya punya, bisa ditaruh di chat kita, mau saya ambil, karena saya menggunakan komputer lab ini. Oh iya, sebentar. Kosong, nggak ada filenya. Permisi, Prof, sudah saya kirimkan. Oke, saya lihatnya. Di chat room. Oh my God. Sorry, ini agak lemot, kebetulan nggak tahu kenapa kok lemot di sini. Oke, save. Baik, saya akan lihatnya kembali di download saya. Oh my. Sambil jalan, kalau yang menaik gain margin and phase margin, Yuning, sudah belum ya? Sudah saya berikan belum? Kalau di mana minggu lalu kalau sudah ada tulisan sudah gain dan phase margin, belum? Belum ya? Artinya belum, Prof. Oke. Kita bahas gain margin dan phase margin, tetapi menggunakan contoh yang sudah kita kerjakan ya. Jadi misalnya isi di mana sih ada cerita gain margin dan phase margin di tuning mestinya halaman 256. Oke, saya ganti dengan 256. Di 17 terakhir. Ini body stability. Kita bicara untuk gain dan phase margin ya. Gain margin itu dikatakan
akan didefine sebagai 1 dibagi amplitude ratio at critical frequency. Oke. Jadi amplitude ratio at critical frequency, kita lihat berapa amplitude ratio-nya, kemudian gain marginnya 1 dibagi ARC. Misal kalau di sini contoh, ini ada gambar ya, body plot untuk contoh 14.7 kasih sama dengan 1. Udah, kita nggak usah mikir apa itu ya, cuma dari plot ini kita bisa lihat tadi katanya kalau gain margin itu adalah 1 dibagi ARC, kan gitu ya, yaitu ada omega critical. Nah, kalau begitu, sekarang amplitude ratio pada critical frequency, kalau kita lihat di sini adalah 0,235. Berarti gain marginnya tentu 1 dibagi 0,235, kan gitu ya? Ya? Terus bro, masih belum kelihatan. Belum kelihatan? Oke. Ya. Screen. Nanti yang di-share lagi. Kok kaget tak? Loh, kok ini yang di-share? Sebentar, saya stop share. Saya coba share lagi. Saya buka. Oh, bukan. Sebentar, Mas. Masih download tadi. Ini dia. Oke, sekarang saya tutup. Ganti share screen. Itu nggak kelihatan ya. Bentar. Atau saya pakai ini aja. Share screen. Nggak kelihatan. Bentar, saya nggak tahu kenapa ini nggak kelihatan. Oh, bukan ini maksud saya. Stop share. Oke, kelihatan enggak ya? Sudah kelihatan? Belum? Iya, masih belum. Belum. Oke, saya tutup. Saya ganti share screen. Oh, dia kok nggak mau masuk ya? Nggak mau masuk. Ini sudah terlihat, Prof. Cuman masih download, bagian download. Oke. Sudah kelihatan apa ini? Download, Prof. Yang bagian download, Prof. Bagian download. Oke.
Berarti saya download dulu. Sudah terlihat, Bro. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya, bagian dari gain and phase margins. Jadi, kamu lihat ini di gambar 14.11, body plot untuk contoh 14.7, di mana kasih sama dengan 1. Tidak, nggak usah mikir, apa sih itu di example 14.7 gitu kan. Yang penting lihat di gambar ini aja. Di gambar ini, ada amplitude ratio dan ada sudut fasa. Oke, tadi dijelaskan definisinya bahwa untuk gain margin itu 1 dibagi AR pada critical frequency. Nah, critical frequency-nya 1,69. Kita bawa ke atas ya, ketemunya 0,235 amplitude ratio-nya. Berarti gain margin-nya adalah 1 dibagi AR. Itu ya. Oke, jelas sama dengan nggak tahu berapa itu. 1/10 dibagi 2,35 mungkin sekitar 5 ya. Gain marginnya berapa ini? 1 dibagi 0,235. Mungkin sekitar 4,5 kali. Berlian, kalkulatormu berapa menunjukkan? Iya bro, berapa bro? Berapa? Tadi 1 dibagi 0,235. 4,255. 4,255 ya. Berarti gain marginnya adalah 4,255. Nah, sekarang kalau mengenai apakah itu stabil apa enggak? Nah, ketentuannya adalah bahwa kalau pada sudut fasa 180 derajat, kembali body stability itu selalu ceritanya pada minus 180 derajat. Kemudian amplitude ratio-nya lebih besar atau sama dengan 1, maka sistemnya tidak stabil. Ya. Jadi body stability bilang kalau terkait dengan amplitude ratio, jika pada minus 180 derajat amplitude ratio dari open loop transfer function itu lebih besar dari 1 atau sama dengan 1, maka sistemnya closed loop tidak stabil. Oke? Ini contohnya, dia amplitude ratio-nya 0,235. Dia kan lebih kecil dari 1. Oleh sebab itu, sistem ini stabil secara closed loop. Itu ya, dengan KC sama dengan 1 itu dia berarti sistemnya stabil. Oke? Nah, berapa gain marginnya? Gain marginnya ternyata adalah 4, berapa tadi itu ya? 255 gitu. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak mengenai gain marginnya? Ya. Jadi tuning daripada gain margin itu harus diperhatikan bahwa gain marginnya harus lebih besar atau sama dengan 1. Gitu ya. Jelas? Ya. Kemudian kita sudah pernah menggunakan Ziegler-Nichols setting untuk beberapa controller ya, P, PI, PID kan gitu ya. Dimana kalau menggunakan Ziegler-Nichols setting, kalau kita menggunakan P controller, maka KC-nya Ziegler-Nichols adalah setengah KC maksimum kan gitu ya. Kalau sudah lihat di tabel lagi nanti akan kelihatan di Ziegler-Nichols settingnya ya, bahwa kalau kita gunakan proportional controller maka KC-nya akan sama dengan setengah KC maksimum gitu ya. Nah, karena KC sama dengan setengah KC maksimum kalau di proportional controller, maka amplitude ratio-nya selalu sama dengan 2, karena 1 dibagi setengah itu akan sama dengan 2 ya.
Jadi nggak usah dihitung lagi. Kalau memang yang ditanya itu proportional controller, maka gain marginnya pasti akan selalu 2. Jelas? Ya. Tetapi tidak demikian halnya kalau kita menggunakan PI controller ataupun juga PNID controller, ya. Maka gain marginnya harus dicari berdasarkan 1 dibagi amplitude ratio criticalnya, ya. Pak, katanya Bapak nggak suka pakai gambar, kok nunjukinnya pakai gambar? Nggak masalah kalau secara analitik, sama, ya. Seperti yang sudah saya berikan tempo hari mengenai jawaban bab 12, ya, saudara cari omega critical pada min 180 derajat, sehingga saudara dapat omega critical. Omega critical masukkan ke dalam rumus amplitude ratio, kan gitu, ya. Nah, kalau saudara masukkan ke rumus dalam amplitude ratio, lalu saudara gunakan amplitude ratio sama dengan 1 untuk menyatakan batas kestabilan, maka Kc maksimumnya bisa saudara cari, kan gitu. Oke? Ya, Kc maksimumnya bisa saudara cari. Sehingga mau saudara pakai PI controller, kayak apa-apa gitu bisa saudara hitung, ya. Ya, dalam hal ini saudara kan terus bisa menemukan berapa sih itu besarnya harga Kc, kan gitu ya. Kalau misalnya yang digambar itu yang tau I-nya kita ambil sama dengan 5, terus kita cari Kc-nya ketemu berapa gitu kan, ya. Nah. Oke, demikian berarti saudara sudah dapat mengenai gain margin, ya, gain margin tuning menggunakan gain margin. Ada lagi cara lain yaitu menggunakan phase margin, ya. Kalau phase margin penggunaannya ini dia, saudara cari berapa sudut fasanya, ya, dari proses. Jadi ini saudara punya sudut fasanya dari proses. Ini gambarnya sudut fasanya dari proses. Ini adalah amplitude ratio-nya, ya, terhadap frekuensi. Kemudian saudara cari dia, kalau saya punya tertentu sudah harga Kc, harga katakanlah saya menggunakan proportional controller, gitu kan, harga Kc saya sudah tahu, maka saya bisa tahu berapa phase angle, ya, berapa sudut fasa, ya. Dari sudut fasa ini kemudian saudara kurangkan, gitu kan, naik. Kalau sudah saudara naikkan ke amplitude ratio, ya. Nah, ini menunjukkan amplitude ratio-nya sama dengan 1, ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa tahu, oh kalau begitu berapa sih sebetulnya sudut kalau menggunakan sudut fasa, gitu kan. Nah, gimana ini? Phase marginnya saudara akan bisa hitung, mungkin di sini nggak gitu kelihatan. Jadi misalnya pada contoh PI controller nanti kita bisa lihat phase marginnya bisa dihitung, kemudian dari sini kita bisa tahu berapa apakah sistemnya stabil apa enggak, gitu ya, melalui sudut fasa. Nah, kalau saudara menggunakan tuning dengan gain dan phase margin, maka dua tuning ini harus dipakai. Saudara nggak boleh hanya menggunakan gain margin saja atau menggunakan phase margin. Atau sebaliknya, gunakan phase margin aja tanpa menggunakan gain margin. Nah, terus syaratnya apa? Syaratnya bahwa
pada critical frequency, ya, sudut fasanya, phase marginnya tidak boleh nol atau negatif. Ada cerita bahwa kalau phase margin itu nggak boleh nol atau negatif, ya. Di ini PM ini harus nggak boleh nol atau negatif. Jadi kalau PM-nya katakanlah positif, ya, kalau positif itu kan berarti VG ini akan negatif kan, ya. Nggak masalah, ya. Jadi misalnya VG-nya negatif 10, negatif kok 10, VG-nya ini minus 170, berarti phase margin-nya 10, berarti dia stabil. VG-nya min 150, maka phase margin-nya 30, itu kan? Maka sistemnya stabil, ya, karena sistem tidak stabil jika phase margin-nya 0 atau negatif. Oke? Nah, kata Seaborg pada umumnya dipakai gain margin itu di antara 1,7 dan 4 dan phase margin di antara 30 derajat dan 45 derajat, ya. Kalau Ziegler-Nichols menggunakan 1,7 dengan phase margin yang aman 30 derajat, minimum 30 derajat. Kemudian kalau Profesor Leben, ini pembimbing saya dulu, bilangnya gain margin itu yang paling bagus 2, kan? Lalu phase marginnya yang paling bagus 45 derajat, itu. Ya, jadi ada 2 macam tuning yang dilakukan oleh Ziegler-Nichols maupun Leben terkait dengan masalah gain margin dan phase margin. Ya. Oke, sekarang kita coba kita masukkan ke persamaan kita. Alif, coba ditayangkan jawaban dari saya yang kemarin. Soft copy-nya ada nggak? Iya, ada, Bro. Siapa yang punya? Mungkin Mungkin saya stop share dulu ya. Iya. Oke, yes. Yang ini ya. Ya, ya. Terus saja. Kita nggak raw stability, tapi kita sudah body stability, ya. Mana yang body ini kan masih raw stability, body stability. Nah, ini kan G open loop yang kita cari, ya. Oke. Sekarang kita sudah tahu kita mau pakai K-nya sama dengan 5. Sebentar, untuk ini masalah raw stability dan body stability ada pertanyaannya enggak? Saya di rumah pakai manual, saya coba omeganya 1, 0,1, 0,12, 2 sampai mendekati minus 180 derajat, ya, antara ruas kiri dan ruas kanan sama. Ya, tapi kalau saudara mungkin menggunakan solver, ya, bisa menggunakan solver just to find out the value of omega, kan gitu. Ya, saudara gimana? Manual atau menggunakan solver? Liv, kamu pakai solver atau manual? Jujur, Bro, masih belum saya kerjakan ya, Pak. Kamu gimana? Berlian? Berlian? Kamu ada nggak? Berlian nggak ada. Lutfi? Belum saya kerjakan, Prof. Kamu ngerjain apa seminggu? Saya pakai Prof. Hah? Siapa yang udah ngerjain? Jawab. Siapa yang sedang ngerjakan?
Masa satu kelas belum ada yang ngerjain untuk ngecek? Kemarin siapa nanya ini, minta ditaruh di WA group? Kamu kan, Alif? Bukan? Iya bro, tapi anak-anak banyak yang request. Permisi bro, cek. Iya, udah dikasih jawabannya kok malah belum dikerjain, nggak dilihat. Alfian Nur, Ya, Prof. kamu udah ngerjain belum? Nah, untuk lanjutannya masih belum, Prof. Permisi bro. Susah kalau kamu nggak nyoba itu ya. Bentar lagi kan ada apa namanya kuis lagi sebelum EAS. Besok kan minggu depan kan udah terakhir kan? Ya. Ya. Ya, Dicoba, ini hanya satu persamaan. Saya sih pakai manual, tapi kalau saudara mau pakai Excel lebih cepat ya, pakai solver, saudara bisa ketemu berapa omeganya itu ya. Oke. Sekarang coba kita cari ya. Kita tahu pada gambar 12 bahwa KC sama dengan 5 itu nggak stabil, gitu ya. Coba tolong siapa namanya Alif, tunjukkan berapa KC-nya, KC maksimum kalau pakai body. KC maksimumnya berapa? Nah, KC maksimumnya 4,63. Makanya pada waktu kita simulasi menggunakan Simulink, saudara lihat pada KC sama dengan 5, sistemnya nggak stabil, ya kan? Nah, padahal kalau pakai raw stability, kita lihat coba raw stability KC maksimumnya berapa? KC maksimumnya berapa? Alif, pakai raw di atas, coba scroll lagi ke atas. Terus ini kan masih, ke bawah. Nah ini KC-nya adalah 5,81 ya maksimum ya. Jadi kalau menurut Ralph mestinya masih stabil kalau KC-nya dipasang 5 ya. Tapi nyatanya nggak benar kan? Ternyata dia nggak stabil. Berarti Ralph stability tidak akurat gitu ya. Karena menggunakan pendekatan. Jadi eksponensialnya kita dekati dengan polinomial. Oke, itu perbedaannya. Jadi karena sekarang saudara sudah tahu ya dimanapun fungsi apapun fungsi transfernya ya gunakan body saja itu ya. Karena dia lebih akurat. Oke, nah kembali kepada gain margin dan phase margin. Coba dicari. Ya, sudah ketemu semua ini. Sekarang cari berapa phase gain margin dan phase angle-nya. Kalau tadi KC-nya sama dengan 5, ya. Jadi saudara masukkan ke persamaan ini dengan KC 5, gitu kan. Nanti saudara akan dapat amplitude ratio. Ini kan amplitude ratio nih, ya. Nah, dari amplitude ratio ini saudara cek apakah amplitude ratio-nya lebih besar dari 1 atau tidak. Kalau lebih besar dari 1 kan sistemnya nggak stabil, gitu ya. Kemudian kita juga bisa ngecek gain margin-nya. Berapa gain margin-nya, ya. Nah, gimana ngecek gain margin-nya? Ini yang pertama, dari sudut ini kita udah tahu ya, minus 180 derajat didapat pada omega sama dengan 0,28. Coba sekarang dimasukkan ya, dengan KC sama dengan 5 ya. Ini yang di bawah ya. Coba dimasukkan dengan KC sama dengan 5. Berapa amplitude ratio-nya?
Coba dicek. Silahkan, siapa yang bawa kalkulator? Berlian, kamu bawa kalkulator? Iya, Prof. Apa suara saya terdengar, Prof? Dengar. Baik, Prof. KC-nya 5 ya, Prof. Dengan omeganya 0,28 ya, Prof. Iya. Prof, bentar. Gampang itu, karena nggak ada iterasi ya. Nggak usah pakai solver, ya nggak masalah kan. Untuk AR-nya, AROL-nya 3,57, Prof. 3,57. Ya, Prof. Oke, nah kalau kita lihat based on pada amplitude ratio-nya, kalau amplitude ratio-nya lebih besar dari 1, maka sistemnya tidak stabil, kan gitu ya. Ya makanya kenapa dikasih 5 memang nggak stabil, kan gitu. Ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat kalau kita gunakan amplitude ratio, jadi gain marginnya akan sama dengan 1 dibagi dengan AR. Ya, AR-nya tadi berapa? 3, sekian ya. Iya, Prof. 3,57. Oke, nah sekarang gain marginnya adalah 1 dibagi 3,57. Berapa itu? Uh, 0,28. 0,28. Nah, menurut gain margin, maka jika pada critical frequency, kemudian gain marginnya lebih kecil atau sama dengan 1, maka sistemnya tidak stabil. Ya. Nah, ini tadi gain marginnya kita mau 0,3, kan gitu. Padahal kalau menurut stabilitas, gain marginnya harus lebih besar dari 1. Yang bagus menurut Ziegler-Nichols itu adalah 1,7, atau menurut Leiben adalah 2, kan gitu ya. Ternyata nggak sampai situ juga nilainya ya. Maka dia dinyatakan sistemnya memang tidak stabil. Nah, sekarang kita ganti. Kita mau cari phase margin. Berapa phase marginnya? Oke. Gimana cara mencari phase margin? Yaitu ini amplitude ratio saudara buat sama dengan 1. Enggak, karena saya udah punya KC sama dengan 5. KC sama dengan 5, kemudian amplitude ratio-nya sama dengan 1. Sekarang saudara cari berapa omeganya. Ayo. Cari berapa omeganya. Kalau ini 1, GOL-nya 1, dan KC-nya sama dengan 5. Berapa omeganya?
Berapa? Yang saya bisa dapat omeganya berapa? Berlian, kamu pakai apa ini menyelesaikannya? Pakai Whiteboard kalkulator. gimana? Manual, Prof. Ini masih mencari persamaan. Oke. Ada yang sudah dapat? Dengan amplitude ratio 1 dan Kc sama dengan 5, kita mau cek berapa phase marginnya. Permisi, Prof. Ya, Untuk omeganya apakah harus positif nih, Prof? ya positif lah, masa Oh, ada iya. frekuensi ini. Hasilnya 0,39, Prof. Apa nih? Untuk omeganya, Prof. Omeganya 0,39. Oke, sekarang cari berapa sudut fasa total dengan omega 0,39. Ada yang Masih, sudah Bro. bisa dapat? Ya. Saya dapatkan untuk sudut fasanya itu minus 3,47, Bro, dalam radian. Minus. V totalnya berapa? Berapa? Dari Radian. iya, dari radian. Untuk jadi degree ya, Bro. Jadi degree. Ini arcus tangan 5 omega. Ini degree, ini radian ini. 5 omeganya radian, tapi arcus tangannya kan degree. Ini degree, ditambah degree, ditambah degree, ditambah degree. Itu. Ini omeganya memang radian. Tapi arcus tangannya nanti ke degree. Itu. Berapa ketemunya? Minus 199, Bro.
Yang lain punya jawaban enggak? Sama enggak? Ada yang buat? Saudara Lutfi? Mana Lutfi? Ada enggak ini? Ada Prof. Iya? Saudara buat? Dapat enggak angka omeganya? Mirip sama punyanya Alif, Prof. Saya dapatnya mirip sama punyanya Alif. Oh, mirip punyanya Alif. Kan bukan Alif yang buat. Saudara Berlian, udah saudara ini cek lagi, betul apa enggak? Gimana? Saudara Alvina, saudara dapat berapa di sini? Omeganya ketemu berapa? Dapat enggak? Juga minus 199, Prof. Minus 199. Oke. Oke, baik. Nah, dengan demikian, maka phase margin-nya akan sama dengan 180 dikurangi minus 199. Sama dengan minus 19 derajat. Kan gitu ya? Ya. Kestabilan berdasarkan phase margin adalah pada critical frequency. Jika phase margin-nya adalah negatif atau nol, maka sistemnya tidak stabil secara tertutup. Itu ya, karena kita masang KC-nya itu 5, padahal kita tahu KC maksimumnya hanya 4,6, tentu saja sistemnya tidak stabil ya. Jadi kita hitung melalui gain margin ataupun phase margin menunjukkan sistemnya tidak stabil. Jelas? Oke? Ya. Nah, kalau kita ngikuti Ziegler-Nichols yang bilang gain margin itu saya pasang 1,7 yang paling bagus. Berarti kalau saya menggunakan gain margin 1,7, maka amplitude ratio saya harus 1 dibagi 1,7, kan gitu ya. Dibagi 1 dibagi 1,7 ya. Saudara akan dapatkan apa namanya? Amplitude ratio ya. Ya. Nah, dari situ kemudian saudara cari sudut fasanya dulu. Ya, dengan minus 180 derajat saudara cari omega. Omeganya ketemu berapa? Ya. Kalau ke sini karena ini kita melihat hanya perubahan KC, jadi pada minus 180 derajat maka omeganya tetap 0,28. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau KC-nya kalau amplitude ratio-nya adalah 1 dibagi 1,7, berapa KC-nya? Kan gitu. Ya. Coba dicari berapa KC-nya. Jadi ini semua yang frekuensi saudara kali dengan 0,28, kemudian saudara akan dapatkan KC. Ya. Di mana gain margin-nya adalah bukan gain margin-nya, amplitude ratio-nya adalah 1 dibagi 1,7 karena kita mau gunakan gain margin-nya 1,7. Berapa KC berdasarkan gain margin? Berlian, bantu hitung lagi Berlian.
1 dibagi 1,7 berapa itu? 0,588. Nah, carilah harga KC di mana omeganya 0,28. Coba dapat berapa KC-nya? Permisi, Prof. Yes. Untuk AR-nya tadi 0,588 ya, Prof. Tadi yang Ya. setelah. 1 dibagi 1,7 berapa? 0,588 ya, kurang lebih. Iya. Iya, Prof. Kemudian untuk jika omeganya tadi 0,28, dia itu KC-nya 0,43, Prof. 0,43. Kayaknya terlampau jauh. KC maksimumnya hanya 4,6 ya. Jadi perkiraan saya sekitar 2-an lah KC-nya. Mestinya. Kalau 0,43 kayaknya terlampau kecil. Benar itu 1, apa? KC-nya 0, sekian. Akar 1 plus 25 omega kuadrat dibagi 5 omega dikalikan 1 dibagi akar 1 plus 400 omega kuadrat. Dengan omeganya 0,28, betul segitu? Coba cek lagi. Mohon maaf, Prof. Tadi ada kesalahan, Prof. Tadi ketemu KC-nya itu 2,7, Prof. Oke, ya saya kira segituan, ya. Karena KC maksimumnya sekitar 4,6 kan? Stabil, oke. Jadi karena KC-nya 2,46, artinya KC-nya lebih amplitude ratio-nya lebih besar, gain marginnya lebih sama dengan 1,7.
ya. Jadi kita pakai KC-nya 2,47. Itu kalau kita gunakan KC-nya berapa tadi? Berapa tadi? 2,7 Prof. 2,7. Itu gain marginnya 1,7. Kan gitu ya? Dapat KC 2,7. Oke. Bagus. Sekarang kita lihat kalau misalnya saya menggunakan phase margin yang 30 derajat, ya, karena si Ziegler-Nichols setting bilang phase margin yang bagus itu harus lebih besar dari 30 derajat. Nah, sekarang kalau saya masukkan phase margin 30 derajat, berarti V totalnya adalah min 150 derajat. Tuh, ya kan? Nah, dari sini saudara cari sekarang omeganya berapa. Kalau sudut fasanya min 150 derajat, kemudian dari omega saudara masukkan ke persamaan amplitude ratio, ya, di mana amplitude ratio-nya sama dengan 1. Lalu saudara cari KC berdasarkan phase margin 30 derajat berapa. Oke? Nah, coba saudara cari. Kalau tadi KC berdasarkan gain margin itu adalah 2,7. Sekarang kalau KC berdasarkan phase margin itu dapatnya berapa? Ayo, di mana phase marginnya kita tetapkan 30 derajat sehingga sudut fasanya menjadi min 150 derajat. Nah, di sini saudara cari omeganya, kemudian masukkan ke persamaan amplitude ratio. Gitu ya. Di mana amplitude ratio-nya sama dengan 1. Nah, saudara cari berapa KC. Berlian, cari lagi Berlian. Nah, sekarang saudara harus pakai solver ini ya, atau manual juga nggak apa-apa ya, di mana sudut fasanya adalah minus 150 derajat. Dijawab dulu, berapa omeganya kalau minus 150 derajat? Mungkin saudara bisa lihat di sini, di manual saya, itu sudah ketahuan kalau omeganya 0,1, V totalnya min 150 derajat. Ya kan? Sudah lihat di sini ya? Iya Prof, ada Prof. Di screen. Oke, ya sudah pakai ini aja, 0,1. Sekarang berapa KC-nya? Di mana amplitude ratio-nya sama dengan 1. Berapa ketemu KC-nya? Untuk KC-nya 1 Prof. KC-nya sama dengan 1. Untuk amplitude ratio sama dengan 1, KC-nya berapa? Dengan omeganya 0,1. Ketemu KC-nya sama dengan berapa itu?
Ketemu? Berapa harga kasenya? Masih 1 bro. Saya juga dapatnya 1 bro. Dapat. Oke. Berarti kalau dapatnya 1, kita bisa lihat KC yang harus digunakan adalah 1 kalau kita menginginkan phase marginnya 30 derajat, kan gitu ya. Kalau kita pakai KC berdasarkan gain margin, itu kan 2,7. Ya kan? Nah, dari phase margin dan gain margin ini, saudara ambil yang paling kecil KC-nya. Biasanya gitu. Kalau kita mau berdasarkan phase margin dan gain margin, kita ambil KC yang paling kecil. Nah, dalam hal ini KC yang kecil adalah 1, jadi yang dipakai 1. Gitu ya? Baik bro. Baik, ada pertanyaan untuk phase margin dan gain margin? Izin bertanya Prof, untuk memastikan saja. Jadi jika kita memiliki sebuah transfer function yang GOL itu tadi, itu kita menggunakan gain margin dan phase margin itu untuk dibandingkan hasilnya untuk setiap tuningnya ya Prof? Iya, kalau saudara gunakan phase margin dan phase margin. Ya, kalau saudara menggunakan tuning dari gain margin, phase margin. Tapi kalau saudara sudah menggunakan settingnya, menggunakan Ziegler-Nichols setting misalnya, ya nggak perlu. Paling nanti saya cuma tanya, berapa gain marginnya? Kalau settingnya menggunakan Ziegler-Nichols, ya. Berapa gain margin dan phase marginnya kalau menggunakan Ziegler-Nichols? Itu. Ya, saya cuma memastikan nanti apakah gain margin dan phase marginnya menyatakan dia stabil, gitu kan? Kan ada ketentuannya tadi. Kalau gain marginnya itu lebih kecil atau sama dengan 1, maka sesennya tidak stabil, kan gitu ya. Jadi gain marginnya harus lebih besar dari 1. Ziegler-Nichols bilang 1,7, mungkin juga nggak Ziegler-Nichols juga ya. Seaborg bilang itu juga 1,7 ya. Seaborg bilang 1,7. Kemudian kalau Leiben bilang itu 2 ya. Nah, terus phase marginnya gimana? Berapa phase marginnya? Gitu ya. Yang jelas nanti phase marginnya nggak boleh negatif atau 0, gitu ya. Karena kalau negatif atau 0, sistemnya nggak stabil secara tertutup. Oke. Nah, saya mau lihat phase marginnya nanti ketemu berapa, gitu kalau pakai Ziegler-Nichols setting, kan? Apakah 30 ataukah lebih besar dari 30, gitu ya. Makin besar makin baik, ya. Karena Seaborg bilang 30 derajat, tapi kalau Leiben bilangnya 45 derajat. Itu. Jelas? Ya. Baik, ada pertanyaan lagi untuk ini? Kalau nggak ada, saya teruskan dengan enhance control strategies. Bisa diitukan, balikan ke saya. Your screen, business dynamics. Kelihatan nggak? Sudah Bro. Ya. Oke. Sekarang kita baca di bab 15 dari buku ini, yaitu feed forward and ratio control. Ya. Nah, orang kenapa pakai, ada juga yang pakai feed forward control. Jadi feed forward control itu misalnya kalau saya bisa mengukur besarnya disturbance, kalau saya bisa mengukur kapan disturbance itu datang, maka saya bisa menggunakan feed forward control.
Akan tetapi pada umumnya feed forward control itu biasanya diikuti dengan feedback control ya. Jadi jarang feed forward control itu sendirian. Mesti dibarengi dengan feedback control. Nah, makanya nanti di penjelasannya dari Seaborg dia akan menunjukkan kalau misalnya digabung begitu kontrolernya, lalu kita bisa melihat responnya itu seperti apa, makin jelek atau makin bagus, gitu ya. Nah, introduction to feed forward control, for example, seperti yang pada gambar ini kan kita sebut feedback control of the liquid level in a boiler drum. Jadi ini ada boiler drum. Kita mau mengukur ketinggian dari cairan di dalam boiler drum, ya, dimana kalau ada gangguan dari cairan ini, misalnya hot gasnya ini bertambah banyak, gitu kan, sehingga panasnya lebih besar, akibatnya banyak yang menguap, tentu saja levelnya akan turun, kan gitu ya. Nah, supaya levelnya itu bisa naik lagi, tentu dimasukkan ke dalam level controller, kemudian dari level controller menuju control valve, sehingga dia bisa membuka. Oke? Ya. Jadi ini namanya feedback. Kenapa? Karena controllernya bekerja setelah ada perubahan di dalam control variable-nya. Ya, control variable-nya kan level. Ya. Sehingga level control valve-nya itu baru bergerak setelah ada perubahan di control variable-nya. Oke? Terus ya, itu yang namanya feedback control system. Nah, kalau feed forward controller, ini disturbance-nya ini bisa kita ukur, ya, sehingga kita menggunakan sinyalnya masuk ke dalam controller yang berupa feed forward controller, kemudian keluar sebagai manipulated variable, ini masuk ke dalam proses sehingga keluar di Y, ya. Akibatnya bahwa kalau ada gangguan ini akan cepat terselesaikan, ya, sudah ketahuan. Saya matikan dulu. Oke, kemudian proses feedback controller, simplified block diagram for feed forward and feedback controller. Kalau feedback controller ini kan disturbance masuk, nggak ada yang ukur kan? Jadi biasanya memang kalau menggunakan feedback controller itu kita nggak bisa mengukur disturbance, ya. Jadi masuk ke proses dibiarin aja sampai outputnya berbeda, baru dimasukkan ke dalam feedback controller, ya. Dari sini baru ada error kan, maka keluarlah ini manipulated variable, ya. Ya, control valve-nya nanti akan bergerak, ya, akan membuka atau menutup, ya, supaya Y-nya akan tetap konstan. Jadi itu ya perbedaannya. Jadi kalau feed forward tidak melihat pada control variable-nya, ya. Ya, kontrol variabelnya enggak diukur, gitu ya, bedanya di situ. Nah, ini contohnya feed forward controller, ya, mau mengendalikan level, tapi levelnya enggak dikendalikan, gitu ya. Yang dikendalikan justru mengukur steam, laju alir steamnya, kemudian dipasanglah feed forward controller, ya. Tentu selalu ada set point. Nah, ini set point-nya nggak pernah digambar, ya, oleh Seaborg. Dan kalau ada perubahan, maka masuk ke dalam control valve, ya. Ini yang membuka nutup, ya. Kenapa kok bisa terjadi perubahan flow? Ya karena ada banyak cairan yang naik kan, sehingga flow-nya juga akan naik, gitu. Tapi levelnya nggak dikontrol, ya. Kalau kita lihat sendiri di sini, levelnya nggak dikendalikan, gitu. Tidak khusus menggunakan level controller, tidak seperti pada feedback control system. Oke.
Oke, dan kemudian biasanya digabung, ini adalah feedback dan feed forward controller, gitu ya, digabung. Sehingga modelnya seperti ini, responnya juga akan bertambah baik. Ya. Nanti bisa kita lihat di terakhir, barangkali ada contoh-contoh di mana kalau kita gunakan feedback controller only, atau feed forward controller only, atau feedback plus feed forward controller. Oke. Berikutnya adalah ratio control. Ratio control itu menggunakan rasio, ya, rasio dari manipulated variable. Contoh, di sini R sama dengan U per D. Jadi ini U-nya manipulated stream U, ini disturbance stream D. Oke. Tadi dikatakan definisinya RM sama dengan U per D, ya. Jadi UM per DM. Di mana hasilnya RM, ya, rasionya kemudian dibandingkan dengan rasio set point atau RSP, mestinya di sini, kemudian keluarlah P di sini, ya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa yang dikendalikan sekali lagi bukan flow-nya, ya, bukan flow yang dikendalikan, tetapi rasionya, gitu ya. Jadi rasionya, katakanlah saya ingin rasio tetap 2:1 misalnya, ya. Dan itu bisa terjadi pada flow rate 20:10, 40:20, 80:40, ya. Rasionya kan tetap, ya. Meskipun demikian, flow-nya bisa berbeda, individual flow-nya bisa berbeda. Ya, ini yang disebut dengan ratio control. Ya. RM-nya adalah UM dibagi DM. Oke. Kemudian itu metode 1, metode 2 ada lagi. Metode 2 adalah disturbance stream, ini diukur, kemudian melalui ratio station. Ratio station itu seperti apa namanya, proportional control lah, ya, hanya amplifying, ya, amplifying signal yang berdasarkan perbandingan UM dan DM, ya, supaya yang dikendalikan tetap adalah rasio antara UM dengan DM, ya. Nah, kemudian ini menjadi set point untuk manipulated variable. Kemudian ini dari hasilnya pengukuran flow, ini lewat flow controller, kemudian ini yang akan membuka menutup valve. Oke, ini metode 2, ya. Jadi yang digunakan controller ini lebih kepada flow controller, ya, bukan ratio control, bukan perbandingan. Kalau perbandingannya tentu ada di sini, ya, di ratio stationnya, ya, sebab ini tidak lain menjadi ratio stationnya akan sama dengan USP atau UM dibagi DM, ratio stationnya, sehingga UM per DM dikalikan DM akan sama dengan U, ya, balik ke U-nya. Oke. Jadi ini yang metode 2. Ada metode 1 dan metode 2. Ya. Oke. Ini ada ratio control juga. Cuma kalau kita lihat di sini semuanya diukur, ya. Disturbance-nya diukur, manipulated variable-nya diukur. Padahal kalau tadi kita lihat metode 1 itu yang diukur cuma dua-duanya diukur, ya, tapi kontrolernya cuma 1 di ratio controller. Nah, kalau di sini
apakah sama? Ternyata ada satu flow controller dan ada satu flow controller ya. Jadi ini lebih banyak instrumennya daripada yang di atas ya. Makin banyak makin baik. Kalau ditanya apakah makin banyak instrumen, ya makin baik ya, tentu saja makin baik, tetapi menjadi redundant ya, kadang-kadang nggak diperlukan gitu ya. Padahal kita tahu harga instrumen itu juga mahal gitu ya, sehingga orang biasanya berusaha untuk tidak terlampau redundant dalam menggunakan instrumen. Oke, nah sekarang bagaimana menghitung feed forward controller? Forward controller based on steady state models. Steady state modelnya itu ini dia bersama 15.4, 15.5, 15.6 dan seterusnya. Di mana kita akan dapat feed forward control law dengan penggunaan persamaan 15.7. Mungkin nanti kalau di dalam contoh bisa kita lihat ya yang dimaksud dengan feed forward controller seperti apa. Kemudian kita ambil contoh blending system. Blending system ini seperti ini, kita punya feed forward controller ya, karena kita nggak mengendalikan komposisi itu kan secara langsung. Tetapi kita mulai dengan menggunakan ini ya, pengukuran dari X1. X1 kita kalikan, ukur, kita dapatkan X1M, kita bandingkan dengan XSP melalui feed forward controller, keluarlah P ya untuk membuka atau menutup control valve-nya. Nah, dengan demikian maka B2-nya dihitung dari sini ya. Dari persamaan ini neraca massa total dan neraca massa komponen, kita akan dapatkan bagaimana V2 ya, akan berubah kalau ada perubahan dari misalnya B1, ini dia B1 berubah, itu hasilnya seperti apa itu ya, B2-nya bagaimana, responnya seperti apa ya, karena dalam hal ini XSP-nya kan mestinya tetap gitu ya, X1T-nya akan berubah, X2-nya tetap, XSP-nya tetap ya, jadi kita bisa melihat perubahan B2-nya. Baik, kemudian apalagi yang perlu diceritakan, mungkin ini tidak usah. Blok diagramnya aja. Blok diagramnya akan seperti ini ya. Jadi kalau feed forward controller tadi seperti pada yang awal, kita akan punya ya pengukuran dari disturbance, kemudian saya akan punya feed forward controller, kemudian saya bandingkan ditambah dengan dari feedback controller ya. Ini keluar P, kemudian melalui control valve kita bisa dapatkan manipulated variable U, lalu dengan fungsi transfer antara output
dengan U, kita punya GP ini. Ya. Ini hasilnya kita jumlahkan dengan yang dari disturbance. Ya. Dapat Y, kemudian Y ini dikembalikan ke dalam controller untuk feedback control system ya. Oke. Dan inilah yang bentuk diagramnya. Nah, kalau lihat dari sini kita bisa mencari bagaimana feed forward controller ya. Fungsi transfernya seperti apa? Fungsi transfernya adalah demikian, maka GF sama dengan minus GD, GT, GV, GP ya, sama 1521 ya untuk GF ini feed forward controller. Okay. Kemudian kalau kita coba masukkan GD sebagai fungsi transfer order pertama, GP sebagai fungsi transfer order pertama, dan dari persamaan 1521 kita akan dapatkan ini bentuknya ya. Oke, itu yang feed forward controller ya. Jadi feed forward controller fungsi transfernya didapat dari perkalian dari fungsi transfer yang ada di dalam block diagram tersebut, gitu ya. Itu rumusnya. Oke, saya kira tidak terlampau banyak yang perlu diceritakan di sini. Mungkin kita bisa lihat kira-kira responnya seperti apa sih? Ada nggak di sini? Oh, ini kalau kita gunakan static gain, jadi dari feed forward controller yang ada fungsi S-nya, kemudian S kita buat sama dengan 0, kita akan dapatkan static gain namanya, ya. Tapi kalau dynamic compensation itu kita tidak menghapus S-nya ya. Fungsi S-nya tidak dibuat sama dengan 0. Kita bisa lihat responnya seperti ini. Kemudian kalau kita menggunakan feedback only, maka ini solid line-nya. Kalau kita menggunakan feedback dengan FF with dynamic compensation, maka ketemunya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau dengan integral absolute error secara kasat mata kita bisa melihat bahwa FB plus FF with dynamic compensation ini kelihatannya lebih baik daripada FB only ya, daripada feedback only. Oke. Baik, sampai sini siapa yang ada pertanyaan? Siapa yang belum jelas? Sudah jelas semua? Mungkin ada baiknya kalau kita mencoba soal itu ya. Kita coba membuat soal. Sementara saya lihat dulu. Kita bisa lihat contoh di
soal 15.5 dan 15.6. Saya minta yang punya NRP ganjil menggunakan soal 15.5 dan yang NRP genap menggunakan 15.6. Ya. Oke, ini tugas buat saudara 15.5 dan 15.6. Ya, sama-sama menceritakan mengenai desain feed forward controller, baik yang steady state design maupun dynamic design. Kemudian di sini feed forward controller based on steady state energy balance, ya, sama dan steady state design. Soal B, is dynamic compensation desirable? Coba dilihat apakah perlu kita menggunakan dynamic compensation, artinya feed forward controllernya harus ada fungsi S-nya, ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? 15.6, 15.7. Oh, 15.5, 15.6, I'm sorry. Ada pertanyaan? Gak ada? Alif, kamu nomor NRP ganjil apa genap? Saya genap, Bro. Oke, saudara buat nomor 6. Berarti kemudian mereka yang ganjil tentu buat nomor 5. Cukup satu soal. Ya. Kumpulkan ya. Terakhir hari Sabtu. Alif, ingatkan saya untuk membuka box, assignment box. Iya, baik. 15.5, 15.6. Ya, tolong dibuat notulen di WA group Tindal Pro ya. Oh iya, Bro. Bahwa ada assignment 15.5 dan 15.6 yang dikumpulkan pada hari Sabtu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Bab ini siapa yang belum jelas? Oke, kalau nggak ada, saya rasa saya akan cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian saudara. Jangan lupa diisi ya berita acaranya, saudara Alif. Iya, Bro. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bro. Bro.